ulat sagu yang masih fresh atau masih hidup. Tamu wajib meminum minuman khas tradisional yang disajikan di tanduk kerbau. Bener-bener nggak kayak ikan mentah. Sentani, Kabupaten Jayapura yang menyimpan pesona alam dan budaya, serta adat istiadat yang tak lepas dari kekayaan alamnya. Untuk pertama kalinya, negara memberikan pengakuan kepada 14 kampung adat di Kabupaten Jayapura karena keberadaan masyarakat adat dan kehidupannya yang selama ini telah mempertahankan kebudayaan serta adat istiadatnya. Nah, 9 diantaranya itu terletak di tepian Danau Sentani. Tim Jernih pun mendatangi salah satu kampung adat tersebut, yaitu Kampung Yoboy. Seperti warga lainnya yang tinggal di sekitar, saya pun harus naik perahu motor sebagai salah satu sarana transportasi lokal untuk melintasi Danau Sentani menuju kampung-kampung di sekitarnya. Saat itu Kampung Yoboy sedang mengadakan festival ulat sagu. Kampung Yoboy ini memang dikenal sebagai penghasil ulat sagu untuk bahan pangan warganya. Ulat sagu yang sudah diolah seperti direbus, dibakar, ataupun masih mentah diperjualkan dalam festival ini. Warga pun banyak yang berdatangan dari luar kampung untuk melihat seperti apa ulat sagu dan mencoba mencicipinya. Kali ini saya ditemani oleh Kakak Billy, warga Kampung Yoboy yang akan memperlihatkan bagaimana proses mencari ulat sagu di dalam hutan. Hutan sagu di Kampung Yoboy ini memiliki luas 1.600 hektar. Segala macam jenis sagu dapat dijumpai di sini. Namun pohon sagu yang dapat diolah oleh warganya hanya sekitar 100 hektar saja. Tak lama kami pun akhirnya bertemu dengan warga yang ingin mengambil ulat sagu. Jadi ini sagu sudah ditebang sekitar 2 bulan lalu, terus dikasih lubang, terus ditutup. Ditutup dengan daun sagu supaya dia dingin supaya kumbang itu bisa produksi ulat jadi lebih baik, lebih banyak. Jadi ulat sagu ini merupakan metamorfosis dari sejenis kumbang kayu travelers. Warga Kampung Yoboy ini biasa panen ulat sagu pada pagi hari. Dalam satu kali panen dari satu pohon sagu, ratusan ulat sagu dapat dihasilkan. Saat mengupas kulit pohon, tak jarang nih mereka pun langsung menyantap ulat sagu yang masih fresh atau masih hidup. Ulat sagu ini sangat tinggi protein loh travelers. Kakak Billy bercerita, ibu hamil di Kampung Yoboy wajib makan ulat sagu untuk kesehatan kandungan. Pohon yang sudah ditebang dan diambil ulatnya akan menghasilkan jamur. Nah, jamur ini juga harus dikonsumsi ibu-ibu yang baru melahirkan agar cepat menyembuhkan luka. Sebagai orang dari luar, saya sangat takut dengan ulat travelers. Saya pun tak berani mengkonsumsinya karena protein yang sangat tinggi, tak jarang orang yang memakannya juga dapat terkena alergi. Nah, cara memakannya pun beragam travelers kalau misalnya dalam hutan. Bisa langsung hidup-hidup ataupun dibakar. Karena saya tidak suka, bukan nggak suka sih, sebenarnya agak geli dan takut gitu untuk mencoba walaupun sudah dibakar. Tapi teman saya mau coba, kayak Cakris ya. Jadi nanti tidak lanjut di tempat lain ini. Terus makan? Ya makan. Ambil lagi. Rasanya bagaimana? Makan saja. Kepalanya keras. Kepalanya makan supaya bisa jadi jagoan.
Jadi kata Cakris, ulat sagu yang sudah dibakar ini rasanya seperti makan udang. Lalu ada juga sensasi rasa manis seperti makan jagung bakar, serta di bagian dalam terasa seperti mayonaise. Jadi ini ada kepala suku yang tadi sudah Ya, membuka kulit dari pohon sagu ya. Iya. Jadi sebenarnya ada tata cara adatnya tidak Bapak ketika mau melakukan ini? Kalau secara adat itu ada rapat juga. Kalau macam penerbangan, macam ada pesta, itu harus diadakan pesta adat itu, semua berkumpul di para adat. Semua berbicara dari hati ke hati untuk tebang sagu, tapi tebang harus ada aturannya. Seperti apa aturannya Bapak? Aturan tebang ini yang namanya ini yang ditebang, ini sagu yang mati. Ini sagu biasa untuk diambil makan, tapi karena sudah sampai ujungnya keluar bunga, ada contoh di atas itu sana yang masih ada itu masih bisa diambil. Kalau ini sudah daunnya sudah kering, berarti itu boleh ditebang. Ya, itu nanti tadi terkait untuk ulat sagu, aturannya itu tadi Pak ini kepala suku sudah jelaskan. Untuk hasilnya baik banyak itu harus tadi pertemuan itu. Pertemuan itu bentuk dari bagaimana beliau yang tanggung jawab tentang sagu merestui. Itu pasti hasilnya bagus. Kalau tidak lewat situ, hasilnya nanti kurang baik karena tidak melalui izin restu dari sini. Itulah kekayaan alam yang dimiliki kampung adat Yoboy. Kampung warna-warni ini pun menganggap pohon sagu sebagai pohon kehidupan. Sagu untuk papeda, ulat sagu untuk lauk, sedangkan bagian pohonnya dapat dijadikan bahan bangunan rumah serta pupuk kompos untuk menanam sayuran di atas danau. Danau Sentani dikelilingi oleh perbukitan hijau yang sudah mencuri perhatian yang memandangnya dari kejauhan. Sudah sejak lama, Kalimantan terkenal dengan adat tradisional. Termasuk Kalimantan Tengah yang saya kunjungi kali ini. Syarat akan kearifan lokal suku Dayak yang masih terasa hingga di beberapa desa. Tim Journey akan mengunjungi 2 lokasi desa wisata yang kental akan ritual adat dengan makna menjaga kekayaan alamnya. Desa tersebut ialah Desa Penyombaan dan Desa Lubuk Hiju yang berada di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Desa Penyombaan menjadi tujuan pertama kami. Salah satu desa penghasil buah-buahan yang masih terkenal dengan berbagai macam buahnya apabila musim panen tiba. Perjalanan tim Journey kali ini ditemani oleh Purwanti atau yang akrab disapa Ipung. Nah, Mbak Ipung inilah yang turut membina Desa Penyombaan dan Lubuk Hiju supaya potensi wisatanya lebih dikenal publik. Saat tiba di Desa Penyombaan, kami langsung disambut warga dengan upacara adat ikat tongang untuk mendoakan keselamatan para tamu sampai ke tujuan. Usai ikat tongang, kami akan melihat bagaimana ritual adat syukuran panen buah. Beberapa tokoh akan duduk mengelilingi pohon dengan beberapa hasil panen buah yang diikat. Dalam ritual juga ada sembelih ayam. Hati, isi dada, dan kepala ayam yang sudah matang akan disandingkan dengan ketan serta tuak untuk sesajen bagi leluhur. Nah, jadi tujuan yang menyambut buah atau syukuran buah ini adalah supaya setiap musim di Penyombaan tetap ada buah dan kemudian masyarakat saya terjamin keselamatannya. Inilah hasil panen buah di Desa Penyombaan. Tampak berbagai buah dikeluarkan, mulai durian, paken atau lai, Kerantungan. Jadi ini kayak durian tapi kecil. Terus nih ya, baunya tuh nggak kayak duren. rambai, kapul, langsat, kembayau, asam Kalimantan, sembawang,
cempedak sangat menggugah selera. Dengan beragamnya macam buah yang unik dan jarang ditemui di kota besar, maka pas rasanya ritual panen buah di Desa Penyombaan menjadi paket wisata yang unik dan menarik. Di mana lagi Pak selain Desa Penyombaan dengan misalnya ritual khusus panen buah? Adakah desa lainnya gitu yang Banyak sekali, salah satunya Desa Lubuk Ijo bisa melihat Bukit Kubau yang menjulang dan bisa menikmati panorama yang ada di alam sekitar itu. Dan itu sangat mengasihkan. Apa yang disampaikan Pak Mego, Kepala Dinas Kabupaten Lamandau, sama nih dengan yang diinfokan oleh Mbak Ipung. Setelah mengikuti panen buah, kami pun langsung menuju desa lainnya, yaitu Lubuk Hiju yang terletak di ujung batas Kabupaten Lamandau. Mbak Ipung menjelaskan bagaimana ekowisata alam yang menjadi andalan di sana. Ada yang berbeda ketika kami sampai di Lubuk Hiju. Kami disambut upacara garang pantan. Diawali dengan simbolis penyerahan rompi adat Dayak ke para tamu sebagai penyambutan. Selanjutnya kembali lagi, tamu wajib meminum minuman khas tradisional yang disajikan di tanduk kerbau. Dan yang terakhir, tamu harus memotong kayu sampai terputus dengan mandau, senjata tradisional khas orang Dayak. Putusnya kayu menunjukkan tamu akan dibebaskan dari rintangan dan halangan saat berkunjung ke Desa Lubuk Hiju. Ritual ini harus dilakukan karena tamu yang datang akan melakukan perjalanan ke Bukit Kubau yang menjadi highlight wisata alam di sana dengan maksud memohon izin kepada leluhur desa. Bukit Kubau yang membentang gagah tampak dari desa. Saat berkeliling di desa, kami melihat gereja yang dibangun sejak tahun 1925 oleh Mas Pati Petrus Hira. Masuknya agama Kristen ini terlihat dari Alkitab dengan ejaan Tempo Dulu, yang saat ini disimpan oleh pihak keluarga Mas Pati Petrus. Kali ini kami akan wisata ke desa wisata Huta Tinggi, salah satu desa yang masuk dalam penghargaan 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 oleh Kemenparekraf. Nah, jika travelers mau ke sini dari Toba Caldera Resort bisa menyeberang dengan kapal feri melalui Pelabuhan Ajibata ke Pelabuhan Ambarita selama 1 jam. Sesampainya di Desa Wisata Huta Tinggi, kami pun langsung disambut oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis, Stella Angelica. Protokol kesehatan wajib kami lalui, contohnya saja pengecekan suhu dan mencuci tangan. Jadi ini ya Kak, isi dari rumah adat suku Batak atau rumah Bolon ya. Kalau rumah adat Batak yang kita tempat ini sekarang tuh punyanya raja dulunya. Nah, terlihat dari tadi tangga kita masuk, yang tangga jumlahnya ganjil, terus dari ukiran di depan, dan juga untuk lokasi nih, ruangan di sini sangat berbeda ya. Kalau orang zaman dulu tuh semua satu keluarga tinggal di sini berbarengan, jadi terasa keakraban antar kekeluargaannya. Nah kan ini udah jadi desa wisata, ada perbedaan nggak sih setelah mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Wisata 2021? Kalau dulu kita dibantu nih, difasilitasi dengan kasur, tempat tidur, spring bed nih juga, bantal dan guling itu dibantu dari pihak Kementerian Pariwisata. Nah, setelah mendapatkan penghargaan itu kita lebih berinovasi nih dari sisi paket wisata. Nah, kalau untuk bantuan juga setelah dari ini, kerbau nih yang dikasih sama Pak Menteri sepasang princess sama prince yang kita lihat. Nah, itu tuh salah satu tepat sasaran untuk kita di masa pandemi ini. Jadi itu jadi aset kita ke depannya untuk nanti kunjungan wisatawan bisa dipakai untuk atraksi kita. Karena masih pagi, usai melihat-lihat homestay, saya diajak Stella untuk memerah susu kerbau.
Peternakan kerbau ternyata jadi salah satu sumber mata pencaharian bagi sebagian besar warga di desa ini. Sesampainya kami melihat seorang peternak yang sedang memerah nih travelers. Apa sebenarnya nilai ekonomi dari satu ekor kerbau misalnya nih Pak? Ini dipakai juga ini untuk bertani ya, dan juga untuk itu kotorannya bisa dipakai untuk jadi kompos pupuk ya. Lalu ini juga nih susunya ya Pak, punya nilai ekonomi juga ya, itu Iya. diolah. Dimasak dulu Hanya ya. susu segar dijual juga Pak? Iya, Berapa dijual. harganya kalau misalnya susu segar? Satu aqua yang kecil itu kami jual 50.000. Kalau misalnya olahan? Kami jual itu 80, udah masak itu ya. Susu kerbau ini ternyata bisa diolah menjadi keju Batak atau Dalini Horbo. Itu apanya Bu? Ini alu-alu. Karena kan bahannya alami, nggak pakai pengawet. Hanya ada di Danau Toba. Oh, diperes dulu. Airnya tuh mengubah warnanya nanti. Masukkan. Saya aduk ya. Jadi, inilah keju dari olahan susu kerbau yang diproses secara alami. Sambil menunggu Dalini Horbo matang, ternyata desa ini memiliki inovasi cooking class. Bersama inang-inang, saya ikut langsung ke pasar untuk memilih bahan masakan yang masih segar. Ada ikan dan bumbu dapur. Kali ini kami akan membuat nani ura atau sashimi khas Batak. Ikan mujair mentah yang akan dilumuri dengan beragam bumbu. Semua bahan diulek hingga halus. Peras jeruk nipis di seluruh bagian ikan agar tidak amis. Lalu lumurkan bumbu halus ke permukaan ikan secara merata. Diamkan ikan minimal 3 jam baru dapat disantap. Jadi ini dia hasil tadi cooking class sama proses olahan susu kerbau. Ini Dalini Horbo dan ini nani ura. Kita coba ya. Bareng ya Inang ya. Bareng kita makan. Teksturnya kayak tahu, tapi rasanya asin dan ya susunya juga masih berasa. Itu yang saya rasakan. Kalau nani ura, seger banget, bener-bener nggak kayak ikan mentah. Tapi dijual nggak sih buat wisatawan misalnya online orang yang nggak bisa ke sini? Oh, untuk online belum. Belum ya, berarti hanya wisata ke Wisata desa yang Kota datang ke Tinggi. Kota Tinggi Bisa. mencicipi nani ura sama Dalini Horbo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.